Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217 dari kelas 4F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah telaah kurikulum pada pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Apa itu pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, prinsip kurikulum, dan tujuan kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Harsono 2005 mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diapresiasikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari Institut Pendidikan Nasional. Dan menurut Profesor Dr. Andes Hadarkir menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum ialah program pendidikan dan bukan program pengajaran, sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Kedua, prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum yang pertama yaitu relevan. Maksudnya yaitu bahwa terdapat kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses penyampaian dan penilaian pada kurikulum yang menunjukkan keterpaduan pada kurikulum tersebut. Yang kedua, yaitu praktis. Maksudnya praktis yaitu mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan dengan biaya yang murah atau terjangkau. Yang ketiga, fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain. Yang keempat, kontinuitas. Kurikulum harus kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses pembelajaran anak yang berlangsung secara berkesinambungan atau bertahap. Yang kelima, efektivitas. Kurikulum berefektivitas dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki dua fungsi, yaitu 1. Fungsi kurikulum untuk siswa, yaitu sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga seorang siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang kedua, fungsi kurikulum untuk seorang guru. Fungsi kurikulum untuk seorang guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan kepada peserta didik. Yang keempat, tujuan kurikulum. 1. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Yang kedua, tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, komponen-komponen kurikulum. A. Materi. Yang B. Organisasi kurikulum. C. Strategi pembelajaran. Dan 4. Evaluasi. Mungkin ini saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.